Dan kasus ini terjadi di Riau guys. Jadi buat lo orang Riau mungkin pernah mendengar kasus ini. Jadi kasus ini adalah kasus pembunuhan bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channelnya kita di Gibah Misteri Studio Gibah ya kan. Nah, jadi hari ini kita juga bakal ngegibah, tapi kasus ini bukan kasus yang jadi misteri, enggak, karena pelaku dari kasus ini tertangkap dan kasus ini terjadi di Riau guys. Jadi buat lo orang Riau mungkin pernah mendengar kasus ini. Jadi kasus ini adalah kasus pembunuhan bocah-bocah yang terjadi di Siak, tepatnya di Pinang Sebatang Timur nih, Perawang, Kecamatan Tualang guys. Jadi kalau misalnya lu masih penasaran sama kisahnya, jangan lupa tetap pantengin channelnya kita, lalu kemudian subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, sebar-sebarin lagi tuh ke tetangga-tetangga lu biar mereka gibahnya manfaat. Oke, pembunuhan ini sebenarnya tuh ditenggarai atau di apa ya namanya tuh, alasan sih sebenarnya, alasan pembunuhan ini tuh adalah karena si pelaku itu sedang menuntut ilmu hitam. Lucu aja gitu kan, lu yang nuntut ilmu, orang yang jadi korban gitu. Jadi teman-teman jangan ditiru ya. Dan sebelum gue masuk dalam mengenai cerita ini, gue juga pengen minta maaf ke teman-teman. Ini ceritanya agak sedikit membagongkan ya. Lalu kemudian cerita ini bikin lu mules. Gue juga harus menyebutkan beberapa kata yang sebenarnya gue juga nggak pengen nyebutin itu ya guys. Jadi sebelumnya gue minta maaf kalau seandainya nanti di tengah-tengah lu ngerasa nggak pengen lanjutin, ya udah stop, jangan dilanjutin karena memang agak gila sih sebenarnya cerita ini. Oke, tadi gue udah bilang kasus ini sebenarnya dilakukan dengan alasan ilmu hitam. Jadi ilmu hitam itu punya syarat guys. Syaratnya adalah mengumpulkan, aduh berat gue ngomongnya, mengumpulkan otong manusia. Ya laki-laki pastinya ya, karena cuma laki-laki yang punya otong guys. Ya gue sorry lagi nih, gue bilangin ke lo, gue menyebutkan ini terpaksa juga. Gue gak pengen nyebutin, cuman memang kasusnya emang begitu. Kenapa gue angkat? Karena memang kasusnya tuh gak masuk akal aja. Makanya gue angkat ke lo dan lo bakal termanggu. Apa sih ya? Bukan termanggu, ini bahasa gue gitu ya. Pokoknya lo bakal dan terkejut-kejut gitu ya. Jadi guys, ceritanya tuh berawal dari ada seorang dukun terkenal nih ceritanya di sana di Siak di Riau itu ada dukun terkenal namanya Bapak Basri Tanjung guys. Nah, Bapak Basri Tanjung ini katanya sih sakti mandraguna, bisa nyembuhin penyakit dan nemu-nemuin barang guys. Jadi kalau seandainya motor lu hilang gitu ya, lu tuh bapaknya bisa tahu gitu motor lu di mana, pencurinya siapa, katanya sih begitu ya. Jadi tapi kalau misalnya lu nyari pacar lu yang hilang, gua nggak tahu sih bapaknya bisa atau enggak ya. Semoga bisa deh. Ya kalau pacar lu hilang berarti ya lu yang salah lah, gak usah dicari-cari lah. Kalau dia yang hilang mah udah cari aja yang baru gitu, jangan dicariin yang lama. Si bapak ini sebenarnya profesi utamanya itu adalah seorang pedagang sate guys. Jadi selain dia punya praktek perdukunan, bapak ini juga pedagang sate. Nah sebenarnya gue juga bingung sih ya, orang-orang yang kayak gini tuh profesi yang sesungguhnya tuh kadang-kadang nggak mendukung dengan aksi kejahatan yang mereka lakukan gitu ya. Kamuflase kali ya, kayak biawak gitu. Berarti bukan biawak, bunglon yang kamuflase mah gitu ya. Oke, jadi Pak Basri ini sebenarnya suka gonta-ganti pacar. Jadi kayak ya playboyan gitulah guys ya. Jadi bapak ini udah menikah beberapa kali dan mempunyai anak juga dari beberapa istri. Nah, kita ceritain di sini adalah anak dari istri ketiga dari pernikahan ketiganya bapak ini. Nah, oke, dari Bapak Basri ini bersama istrinya dapat 3 putra. Jadi ada 3 orang putra nih guys. Nah, yang akan kita bahas ini adalah anak bungsu dari bapak ini, namanya Delvi guys. Jadi anak terakhir ya, anak bungsu gitu. Delvi ini guys, dia mengidolakan ayahnya yang seorang dukun sakti gitu. Jadi idola banget. Gue gimana sih kalau lo ngeidolain BTS gitu ya. Dia benar-benar mengidolakan ayahnya, sebegitu mengidolakan sampai dia tuh sebenarnya pengen meneruskan pekerjaan sampingan ayahnya ini sebagai dukun guys. Karena menurut dia cita-citanya sebagai dukun ini ya udahlah dukun doang, nggak perlu ngenyam pendidikan yang tinggi-tinggi. Akhirnya si Delvi ini putus sekolah waktu dia masih SMP. Ya masuk akal sih ya sebenarnya, nggak perlu. Tapi perlu atuh, kalau dukunnya nggak pinter kan nggak bisa mengelabui gitu. Enggak. Gue yakin dukun-dukun Indonesia nggak begitulah ya. Karena si Delvi ini memutuskan untuk
putus sekolah di SMP. Akhirnya Delvi ini luntang-lantung lah ya, nggak jelas gitu. Mau ngelamar kerja juga ijazahnya nggak ada, cuma ijazah SD doang. Lu mau kerja apa gitu? Ya luntang-lantung. Jadi sehari-harinya si Delvi ini ngapain? Ya Delvinya ya bantuin bapaknya tuh jualan sate, bantuin emaknya juga tuh jualan sate. Atau kadang-kadang dia ya jadi kuli bangunan dan lain sebagainya lah. Intinya serabutan lah kerjaannya dia gitu ya. Karena si Delvi ini juga dilihat-lihat sama bapaknya, ini orang kerjanya serabutan nggak jelas, banyak lamunnya gitu. Akhirnya bapaknya ini melibatkan si Delvi ini untuk masuk ke dalam praktek perdukunan ini guys. Nah gara-gara ini juga si Delvi itu makin semangat. Oh jadi gini ya praktek perdukunan tuh, jadi makin menjiwai. Lo tau gak sih menjiwai gitu, karena terlibat langsung ya dengan praktek perdukunan ini gitu. Dan karena dia menjalani itu guys, bapaknya ini, karena bapaknya nih ngelihat si Delvi ini nganggur, plonga-plongo, gak ada kerjaan, akhirnya bapaknya ini berinisiatif mengikut sertakan gitu ya si Delvi ini dalam praktik kedukunan si bapaknya. Jadi kayak secara gak langsung sebenarnya bapaknya tuh pengen si Delvi ini meneruskan ini profesi dukun inilah gitu ya, biar ada penerus lah gitu, nggak mati dunia perdukunan ini di keluarga ini gitu ya. Karena itu juga si Delvi ini akhirnya finally guys, dia tuh semakin tertarik dan minatnya juga semakin besar ke dunia perdukunan ini gitu. Sampai di satu titik si bapaknya ini bilang kalau kamu mau melanjutkan atau kamu pengen dapat ilmu yang sakti mandraguna ini ada syaratnya, nggak gampang juga kata bapaknya. Jadi apa sih ya, jadi si Delvinya nanya emang apa be gitu ya, emang apa pak gitu. Nggak nanggung-nanggung guys, ini syaratnya gila ya. Syaratnya adalah lu harus ngumpulin 7 otong yang seger, yang sehat dan berguna sesuai dengan fungsinya ya. Lu ngerti lah ya, guna sesuai dengan fungsinya itu seperti apa. Singkat cerita nih guys, pada tahun 2010 akhirnya ibunya si Delvi ini meninggal dunia. Karena ibunya meninggal, bapaknya si Delvi ini, si Pak Basri ini memutuskan untuk pindah ke salah satu pulau di sekitar Riau juga, itu namanya Pulau Bengkalis. Jadi bapaknya pindah ke sana, namun si Delvinya itu memutuskan untuk pindah ke daerah Rokan Hilir dan tinggal bersama abangnya. Dan di Rokan Hilir ini si Delvi ini membantu abangnya untuk berjualan sate. Jadi karena dia numpang hidup gitu ya, udahlah bantu abang gue, memang nyusahin gitu kan kalau cuma numpang hidup doang. Akhirnya dia ya memutuskan untuk membantu abangnya berjualan sate keliling. Kayaknya memang bapaknya nih hobinya menurunkan bisnis keluarga. Tadi gue bilang bapaknya itu berusaha sebenarnya mencoba menurunkan ilmunya ke si Delvi. Nah sekarang abangnya tuh dapetan ilmu jual sate guys. Jadi ya usaha keluarga lah, memang harus ada penerus ya gitu ya. Tapi ya nggak ilmu hitam juga diterusin gitu ya. Lu mau nggak nerima ilmu hitam? Karena si Delvi ini jualan sate keliling gitu kan guys ya. Jadi dia tuh kayak punya waktu untuk mantau gitu kan. Ini ada nggak sih orang yang bisa gue jadiin target buat dapat otong gitu ya. Secara kan dia harus ngumpulin 7 otong buat bisa nerusin bapaknya. Nah jadi dia sambil jualan sate, akhirnya dia tuh ketemu dengan seorang anaknya. Kenapa anak-anak mungkin lebih gampang kali ya dibunuh, kalau orang besar kan lebih bisa fighting gitu ngelawan dia gitu ya. Lanjut ke korban pertama nih, atau target pertamanya si Delvi ini adalah seorang anak berusia 5 tahun guys. Jadi anaknya ini baru berusia 5 tahun, namanya Febrian Della. Nah si Febrian Della ini pada Januari 2013 itu menjadi target dia ya. Si Delvi ini kenal nih sama orang tuanya si Febrian Della. Kok bisa kenal? Iya, jadi si Delvi ini ternyata tuh mangkalnya itu deket di rumahnya si orang tua Febrian Della, atau mungkin kayak di halaman depan rumahnya Febrian Della gitu, mangkal jualan sate nih guys. Jadi ya otomatis sering dong dia lihat aktivitasnya si Febrian Della ini. Nah lalu bagaimana sih dia membunuh korban? Jadi step pertama yang dilakukan itu adalah otomatis kalau gue jadi tersangka, gue juga akan melakukan yang sama. Jadi korban ini dibawa ke tempat yang sepi dulu nih guys. Korban dibawa ke tempat yang sepi, lalu kemudian dibunuh dengan cara dicekik ya, dicekik gitu sampai ya meninggal korbannya. Lalu kemudian otongnya dipotong, diambil otongnya gitu. Dan jasadnya si korban ini dibiarkan begitu saja di lokasi itu ya, cuman ditutup-tutupin, dikubur seadanya aja lah gitu ya, digali dikit tanah, dikubur seadanya biar nggak kelihatan banget lah kalau di situ tuh ada mayat bocah ini gitu. Jadi 3 bulan setelah kejadian pertama guys, si Delvi ini pindah guys. Nah sebelum itu tadi kan gue udah jelasin di atas bahwa bapaknya ini
pindah ke Bengkalis pasca ibunya meninggal. Nah si Delvi tadi kan tinggal tuh sama abangnya di Rokan Hulu. Nah sekarang Delvi ini pindah lagi. Banyak banget nih orang pindah ya, hobi banget pindah-pindah, nggak susah gitu ya, pindah-pindah kan ngurusnya susah ya enggak ya. Jadi si Delvi ini pindah ke Siak. Nah ini di sini dia ikut lagi sama kakaknya yang lain namanya Junaidi, atau abangnya yang lain namanya Junaidi. 3 bulan setelah pembunuhan pertama guys, si Delvi ini pindah. Yang tadinya di Rokan Hulu bersama abangnya, nah sekarang dia pindah ke Siak bersama abang yang lain yang bernama Junaidi. Nah di sini si Delvi tuh kerja guys. Kerjanya itu dia kayak di depot isi ulang galon gitu, lo tau nggak sih, refill galon gitu. Jadi dia kerja di situ. Cuman kerjaannya tuh kayak yang plongo gitu, kayak orang gimana gitu, sampai pemilik usaha galon ini itu sampai ngira nih anak stres sekali ya gitu ya, kerjanya pelongo aja gitu. Lama-lama juga si Delvi ini juga nggak kerasan ya, nggak tahan kerja di situ dan mengundurkan diri guys. Jadi si Delvi ini tuh cuman kerja di depot galonnya, depot air minum isi ilang itu cuman 3 bulan. Karena dia udah resign, ya alasannya dia bilang sih dia resign itu karena dia pengen pulang kampung ngerawat bapaknya yang lagi sakit guys di Bengkalis. Tunggu, stop. Tadi kan dia bilang bapaknya ini, Pak Basri ini adalah dukun hebat yang bisa nyembuhin segala macam penyakit. Dan dia sakit, harusnya bisa dong ya nyembuhin diri sendiri, ya nggak sih? Logika gue ngomongnya kayak gitu. Oke lanjut ya, setelah itu dia dengan alasan dia ngurus bapaknya lagi sakit, akhirnya dia pindah ke Bengkalis. Namun guys, ternyata dia tuh nggak pindah gitu doang ke Bengkalis dengan niat benar-benar ngurusin bapaknya yang sakit, nggak. Dia kawin lari, ini bocah nggak, aduh macem-macem aja. Ternyata kan kawin lari dengan seorang perempuan namanya Dita. Jadi Dita ini sebenarnya juga pacarnya dulu deh waktu zaman dia sekolah tuh. Dia kan putus sekolahnya SMP, jadi sempat pacaran dulu nih sama Dita. Dan Dita ini sebenarnya nggak ngebet banget lah dia mau nikah, cuman ya karena didesak-desak tuh, udah nikah sama gua aja yuk, ayo gitu ya. Dan ya kegoda lah dia nikah lah. Dan satu lagi nih informasi, sebenarnya orang tua Dita itu tidak merestui mereka guys. Tidak merestui ya, alasannya gampang lah, orang mereka masih bocah gitu. Dan di sisi lain Dita ini sebenarnya adalah tulang punggung keluarga. Kalau seandainya Dita nikah, otomatis kan urusan keluarga jadi berantakan, yang nyari uang buat keluarga gimana gitu ya. Nah setelah si Delvi dan Dita ini menikah guys, ternyata si Dita ini kerap mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Udah lengkap lah, paket lengkap, udah ngebunuh, udah pasti tuh kekerasan dalam rumah tangga Delvi lakukan. Dan big informationnya lagi, ternyata si Delvi ini punya masalah di ranjang. Singkatnya dan padatnya, si Delvi ini mengalami impoten guys. Nah dengan alasan yang sama nih, dengan alasan impotennya dia tadi, akhirnya si Delvi ini memaksa Dita untuk ikutan dalam proses membunuh guys. Dipaksa lah si Dita ini untuk membunuh. Alasannya tadi, ya ntar kalau misalnya gue udah dapat otong-otong ini, gue nggak impoten lagi ya sebagai istri gitu yang baik gitu ya. Nurut aja, udah nurut ya udah, ayo sok, ayo kita ngebunuh siapa lagi gitu. Kalau nurut mah nurut, tapi nggak begini, ini mah udah sesat. Aduh ya ampun nih, Dita juga nggak mikir gitu ya, ini ajakan sesat gitu, diturutin guys, diturutin. Korban kedua nih si Delvi dan Dita ya, karena tadi kan si Dita dipaksa buat ikut-ikutan ya. Delvi dan Dita ini pindah ke Siak lagi guys, ke rumah abangnya yang si Junaidi. Nah pindahnya ini juga ngeboyong bapaknya yang lagi sakit gitu ya, diboyong ke Siak. Udah pindah, ayo satu rumah aja lah kita sama Junaidi, yang mungkin tujuannya biar gampang gitu ya merawat si bapak. Nah akhirnya nih setelah dibantu sama si Dita, secara Dita dipaksa tadi, korban kedua ini agak beda nih dengan korban pertama. Korban kedua ini namanya Aci guys. Usianya ini sudah lumayan berumur 40 tahun ya.
Nah, tadi kan dijelasin dia memilih anak kecil karena menurut ya mungkin lebih mudah untuk dilakukan eksekusi pembunuhan gitu ya. Kok korban yang ini 40 tahun? Ya, jadi korban yang kali ini nih agak spesial. Jadi korban ini mengalami keterbelakangan mental sehingga korban ini mudah dibujuk rayu, guys. Sama seperti korban sebelumnya, si Acik ini dibawa ke tempat sepi dan dilakukanlah pembunuhan itu dengan cara si Delvi ini dapat bagian mencekik korban hingga meninggal. Namun sebelum dicekik, gue agak bingung nih ngomongnya gimana guys ya, dan gue minta maaf sekali lagi. Tapi ini ceritanya harus gue ceritain dan memang begitu ceritanya gitu. Kalau nggak gue ceritain ya nggak nyampe cerita ini tuh absurdnya di mana, gilanya di mana nggak akan nyampe. Balik lagi ke cerita, sebelum dicekik nih sama si Delvi, itu otong si ya dikocok arisan dulu ya kan, biar kelihatan gitu ini otong berfungsi enggak gitu, berdiri tegak dan gagah sesuai fungsinya enggak gitu. Jadi gilanya itu memang benar-benar dipastikan dulu otong itu ya itu tadi sesuai fungsinya. Dan yang melakukan kocok arisan ini siapa lagi kalau bukan Dita. Aduh gila memang, udah gua nggak bisa ngebayangin, aneh-aneh aja nih kejadian kayak gini, dan ini kejadian di Indonesia gitu loh. Aneh ya ternyata orang Indonesia, ya ampun. Balik ke cerita guys, setelah dipastikan berdiri tegak itulah barulah otong ini dipotong dan Acik dibunuh. 1 bulan kemudian, di bulan Agustus di tahun yang sama 2013 nih guys, jadi ada lagi korban ketiga yang dibunuh oleh mereka berdua, pasangan romantis suami istri ini membunuh lagi guys. Nah, korban yang ketiga ini namanya adalah M. Hamadi Alikshan guys, dan yang ini anak berusia 9 tahun. Jadi balik lagi ke anak-anak, mungkin gak ketemu lagi orang atau korban dengan yang keterbelakangan mental yang udah dewasa gitu, gak ketemu. Akhirnya dia balik lagi ke anak-anak berusia 9 tahun. Nah, cara pembunuhan ini ya sama kayak si Acik tadi gitu, dibunuh, si Delvinya nyekek, si Ditanya yaitu perannya kocok arisan gitu ya. Tapi yang gue habis pikir, ini anak polos 9 tahun. Lu tau anak SD 9 tahun ya di tahun yang itu ya 2013 gitu ya. Mungkin beda di tahun ini, anak-anak SD mungkin lebih cepat dewasa. Cuman di tahun itu dan anak usia 9 tahun digituin guys. Ya digituin sama Dita. Aduh. Udah gila nih anak. Udah sinting, udah fake sinting dua-duanya. Amit-amit ya Allah jauh-jauhkanlah gue dari mara bahaya yang seperti ini, keluarga gue, anak-anak gue, ya ampun. Nah, gimana sih si korban ini nih bisa tertarik gitu, kok bisa jadi korban gitu. Jadi ceritanya tuh si Hamadi ini tuh diajak, ayo berenang gitu deh, ayo mancing ya, berenang beneran gitu ya, mancing kejahatan ini namanya. Aduh ya ampun, mancingnya juga di sungai sepi guys, sepi. Setelah pembunuhan ketiga, jadi si Delvi dan si Dita ini memutuskan untuk pindah dari Bengkalis, pindah ke Siak lagi, ngikutin abangnya yang namanya Bang Junaidi tadi ya. Dibawalah si bapak juga yang lagi sakit ya, mungkin mereka mikirnya biar ada juga sih yang bantu ngurusin bapaknya lagi sakit gitu ya, akhirnya dibawa. Nah, disinilah si Delvi ini memulai untuk kerja lagi guys ya. Secara dia kan bapak rumah tangga gitu ya, yang harus menafkahi istrinya. Ya kali mau bergantung sama abangnya, secara dia udah punya istri, kalau dia sendiri mah nggak apa-apa gitu. Itu juga nggak apa-apa sih, namanya numpang, lu tahu diri, kerja gitu. Akhirnya si Delvi memutuskan kerja di depot air lagi guys. Kerja di depot air lagi, cuman kali ini mungkin majikannya agak kejam ya kan. Jadi si Delvi ini dipecat ya, sama kasusnya kayak sebelumnya. Si Delvi ini kerjanya tuh nggak becus dan sering bengong, plongo ya, gimana orang stres lah, lu bayangin sendiri. Nah, si Delvi ini kan udah dipecat nih guys ya, jadi nganggur lah dia, nggak jelas kerjaannya apa. Kalau lu udah dipecat nganggur, nyesel dong. Kalau dia enggak, kenapa? Karena begitu dia nganggur, dia punya banyak waktu luang untuk memperhatikan lingkungan sekitar demi mendapatkan otong-otong berikutnya guys. Sialnya ya, rumahnya abangnya yang kedua ini, yang Bang Junaidi ini tuh deket dengan sebuah sekolah dasar guys.
Jadi ini juga mempermudah si Delphi untuk mencari korban selanjutnya. Jadi dia udah gampang aja, lo tinggal pantengin aja gerbang SD nih, kira-kira mana yang paling cocok gitu ya. Mana yang paling cocok buat diangkut otongnya gitu ya. Jadi kerjaan dia itu selama beberapa hari memperhatikan seorang korban, yang calon korban ya di sini. Pulangnya kapan, dengan siapa, menunggu momen yang pas untuk bisa mengajak korban ke tempat yang sepi. Dan datanglah hari itu guys. Di hari itu si Delphi ini sama si Dita tuh naik motor ya kan, berdua kayak bapak-bapak sama ibu-ibu yang gayanya tuh kayak mau jemput anaknya aja gitu udah. Nah tuh ketemu tuh sama anaknya, diajakin kemana, ayo jalan-jalan dulu sama kita, lo mau nggak gitu ya. Dan sialnya lagi, korban ini mau ikut bersama mereka jalan-jalan naik motor. Katanya ya jalan-jalan naik motor. Nah ini buat teman-teman di luaran gitu yang punya anak gitu ya. Ya kayaknya penting untuk kita mengedukasi bahwa tidak boleh ikut sembarangan dengan orang, tidak boleh menerima makanan sembarangan dari orang, atau mudah banget didekati dengan orang-orang asing dalam hal ini ya. Itu penting tuh, ingat-ingat tuh, karena udah ada kejadian guys, ini kayak gini kejadian sadis banget gitu. Jadi jangan sampai amit-amit, jangan sampai kejadian di kita gitu ya. Lebih bagus mengantisipasi di awal ya, daripada nanti udah kejadian baru heboh lagi gitu ya guys. Jadi pada tanggal 10 Agustus 2013 nih, si Delphi tadi ini kan karena menjemput korban nih. Jadi korban ini namanya Randy guys. Jadi dibajak jalan-jalan, dan jalan-jalannya lo mau tahu kemana nggak? Ini agak horor sih. Jalan-jalan ke pemakaman umum. Kenapa pemakaman umum atau TPU? Karena mereka mencari tempat yang sepi. Sama sih ya kayak cerita-cerita sebelumnya, dicari ke tempat yang sepi. Ya kali lo ngebunuh orang di tengah pasar gitu ya kan. Jadi dibawa lagi ke tempat yang sepi ya, dengan plot twist yang sama. Tugasnya Delphi jelas mencekik, dan Dita juga melakukan hal yang sama dengan seperti korban-korbannya. Ingat ya, nih anak 9 tahun guys. Lebih parahnya lagi, otongnya yang kali ini dipotong pakai karter loh. Bayangin karter, tajem, pedih gua. Aduh, kebayang gua kalau tangan gua kena iris karter gitu ya. Carter guys, Carter. Udah. Ya sih kalau misalnya gue di posisi pelaku nih ya, Carter itu adalah benda yang paling mudah disembunyikan ya enggak. Lo kantongin aja udah enggak kelihatan gitu kan. Jadi mungkin itu juga sih alasan kenapa kali ini pembunuhan dilakukan menggunakan Carter. Karena kan ketika jemput anak gitu kan rame orang gitu ya, kalau dia bawa badik atau apa, samurai segede gaban kan kelihatan tuh, ngapain tuh orang jemput anak bawa samurai, ya udah dicurigain duluan gitu ya. Jadi itulah dia kenapa mungkin alasan mereka untuk membunuh menggunakan Carter itu. Nah setelah korban ini meninggal ya udah, mayatnya kayak yang sebelum-sebelumnya digeletakin aja gitu. Ya udahlah gitu, ditutupin daun-daun, lalang-lalang gitu ala kadar, udah bye bye kita pulang gitu. Enak banget ya Allah, nih orang gak ada hati beneran deh, bocah dibunuh. Nah karena udah banyak banget nih anak hilang, kok banyak banget ya anak-anak ini hilang ya, usianya tuh yang segitu-segitu aja kan, 9 tahun gitu. Ini kemana gitu, anak-anak ini kemana? Warga tuh mulai was-was dan curiga ya. Ini gimana, warga juga udah mulai lapor-lapor ke polisi gitu ya. Tapi tersangka ini nggak sama sekali dicurigai guys ya. Mungkin karena kelihatannya anak-anak baik gitu ya, pasangan suami istri yang biasa-biasa aja, jadi mereka nggak dicurigai sama sekali. Dan akhirnya muncullah korban-korban selanjutnya. Sebelum korban-korban selanjutnya dapat nih, jadi si Dita ini akhirnya sadar gitu ya. Dia udah ngebantu, gue udah capek-capek ngebantu lu melakukan hal kotor kayak gini, lu masih KDRT sama gue. Iya sih, Delphi ini ternyata masih tetap KDRT ke Dita. Sementara Dita tuh udah mati-matiin ngebantu dia buat ngebunuh orang demi otong-otong itu guys gitu kan. Dan Dita akhirnya udah cerain gue gitu ya, mereka cerai. Dita memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan jadilah sekarang Delphi menduda dan ya melakukan pekerjaan pembunuhan selanjutnya itu dilakukan sendiri guys. Maret 2014. Nah
Si Basril nih, inget Basril yang gue ceritain di awal-awal, Pak Basril. Nah itu bapaknya si Delvi ini meninggal dunia. Kalau orang-orang di yang waras gitu ya, maksud gue ya, kalau bapaknya meninggal yang tadinya notabene dia adalah dukun sakti dan meninggal dalam keadaan sakit gitu kan, berarti bapaknya nggak sakti. Kalau emang dia dukun sakti yang bisa nyembuhin orang, harusnya kan tadi tuh gue bilang bahwa ya udah sembuh, dia bisa menyembuhkan diri dia sendiri dan meninggalnya tidak dalam keadaan sakit tadi gitu. Itu kalau orang normal mikirnya. Tapi si Delvi memang udah dasarnya aduh stres gitu ya, udah nggak tahu lah, gue nggak ngerti nih Delvi ini apaan. Dia tuh malah makin termotivasi guys. Bapak gue udah nggak ada nih, siapa dong yang gantiin bapak gue? Secara bapak gue kan dukun sakti, berarti gue juga harus bisa gantiin bapak gue, dan gue harus bisa sakti. Gue harus lebih semangat mencari otong-otong. Iya nih gila, memang gila sudah. Nah masih pada bulan Maret guys, tanggal 16 Maret 2014 akhirnya Delvi ini menemukan korban kelima. Sudah 5 ya, berarti tinggal 2 lagi, cuman 2 lagi ntar. Lebih membanggongkan ceritanya, bagaimana korban kelima ini bisa terjebak oleh Delvi. Lagi-lagi korban kelima ini adalah anak-anak dengan nama Muhammad Akbar ya. Cara pembunuhannya itu juga sama, template-nya sama persis, dibawa ke tempat sepi, dicekek lalu diambil ya otongnya. Karena si Dita ini sudah tidak bergabung, udah nggak join lagi nih sama si Delvi, udah cerai ya kan. Delvi menggantikan tugas si Dita. Apa tadi tugas si Dita? Yaitu kocok arisan. Jadi si Delvi sendiri guys yang melakukan itu terhadap si Muhammad Akbar ini, si korban. Gila nggak? Ya gitu. Waduh, dan dibunuh, udah habis. Tapi dia sendiri yang melakukan itu. Aduh gimana ya? Udahlah memang edan. Nah karena si Delvi ini ngerasa wah ribet nih gue ngelakuin ini sendiri, gue kan masa iya gue laki gitu, nganuin punya laki juga gitu ya. Akhirnya si Delvi ini memutuskan untuk merekrut orang baru. Udah dia open rekrutmen, udah kayak pekerjaan perusahaan apa ini. Hasil dari rekrutmen ini, dia mengajak seorang laki-laki yang berusia 26 tahun, jadi lebih tua dari si Delvi ini sendiri, namanya Sofyan. Jadi diajaklah, lo mau gak ngebantu gue ngebunuh gitu ya kan, ntar gue kasih duit 500.000 gitu. Nah karena notabene si Sofyan ini juga lagi butuh duit, ya udah diiyain aja, udah ayo yuk ngebunuh siapa gitu. Gampang aja gitu ya, kayak gini, gue punya kerjaan nih gitu, bikin rumah gitu, ntar gue kasih dia sehari 500.000 gitu kan, yang masuk akal gitu. Ya udah ayo gitu, karena butuh duit juga. Ini emang ngebunuh orang sebutuh-butuhnya lu sama duit gitu ya. Tega banget ngebunuh orang demi duit 500.000 juga lagi. Alah elah. Guys, Sofyan ini sebenarnya profesi sebelumnya itu adalah seorang tukang jagal di rumah potong hewan. Udahlah, klop udah. Ya Allah, kenapa sih ini orang Delvi ini pakai ketemu sama orang yang pas dan klop gitu ya, ampun. Takdir ya, itulah ya, mungkin ini juga sebagian jalan hidup dari Allah Tuhan kita guys, yang ya nggak bisa dilawankan. Dan tibalah hari ketika si Delvi ini harus melakukan pembunuhan. Jadi si Delvi ini mengajak si Sofyan ini ke sungai. Nah sungai ini itu sering banget anak-anak berenang di sana guys. Jadi dia lebih gampang aja dari jauh tuh ngeliatin ini yang mana korban gue ya, mana nih agak gue cari nih, kira-kira mana nih yang otongnya tuh kelihatan sehat gitu ya. Aduh gitu ya. Dari hasil pengintaian nih si Delvi dan si Sofyan ini akhirnya mendapat korban lagi, namanya Marjevandea, anak laki-laki berusia 8 tahun. Masih sama seperti cerita sebelumnya, dibawa ke tempat sepi. Tapi cara membawanya ini gini, si dideketin tuh si korban, sini ayo ikut kita, gue beliin jajan. Nah ini nih lagi nih, makanya jangan mudah tergoda dengan jajan-jajanan gitu ya anak-anaknya di luar ya. Nih ibu juga diingetin anak-anaknya ya, jangan tergoda jajan-jajanan nggak jelas dari siapa ya. Akhirnya si korban ini mau dibawa oleh 2 tersangka. Mereka dibawa kemana? Dibawa ke hutan ya, hutan tempat sepi lagi. Udah dieksekusi aja, dibawa ke hutan dan dieksekusi seperti biasanya dengan cerita yang sama, template yang sama. Jasad korban dibiarkan aja dalam hutan, udah cuman ya kayak sebelum-sebelumnya ditutupin sama daun-daun kering di hutan itu, udah ditinggalin. Gampang banget ya, aduh.
Setelah pembunuhan itu, seperti janjinya si Delvian tadi, dia akan memberikan uang 500.000 ke Sofian. Namun karena Delvi ini juga notabene pengangguran guys, tadi kan dia udah dipecat tuh dari depot isi ulang galon gitu ya. Dia udah dipecat, dia nggak punya uang. Terus gimana sih cara dia meyakinkan si Sofian ini selanjutnya? Kan dia minta uang. Nah, jadi dia bilang nih ke Sofian tuh kayak gini, nanti gua kasih uangnya ke lo. Kita harus nyari korban selanjutnya, yaitu korban ketujuh nih sebenarnya, korban terakhirnya nih mereka. Nanti jualan aja. Maksud lo gimana? Kata Sofian begitu kan. Jualan apa? Gue butuh duit nih, mana duit gue? Dengerin dulu, kata si Delvi. Kita jual daging korban ini, daging mereka dengan alasan daging sapi. Nah lo kan makin menjadi-jadi no, dijual guys. Aduh, ada yang beli gak ya? Kayaknya ada deh, lo tunggu nih ceritanya ya. Gue cerita dulu nih gimana cerita pembunuhan yang terakhir ini. Akhirnya guys, untuk mencari korban ketujuh, 3 minggu kemudian ya, 3 minggu setelah pembunuhan kasus yang ke-6 tadi, 3 minggu kemudian tuh kayak jalan-jalan gitu si Delvi sama Sofiannya ke kolam pancing. Ya, jadi tempat bukan kolam sih, kayak sungai gitu, cuman memang lokasi itu digunakan atau dimanfaatkan menjadi tempat usaha pemancingan umum. Nah, mereka jalan-jalan ke sana, ketemulah 3 anak laki-laki. Siapa aja mereka? Mereka adalah Femasili Madeva, Daud, dan Mawa. Ingat ya, ada 3 korban di sini. Namun dari 3 korban ini ada yang selamat. Jadi ceritanya sebenarnya si Delvi dan Sofian ini niatnya bawa aja 3-3-nya lah. Secara kita kan mau jualan daging, makin banyak dagingnya mah makin cuan gitu ya, makin banyak yang mau dijual gitu kan, makin banyak keuntungannya gitu. Emang udahlah nggak waras nih, makin Sofian juga ikut-ikutan nggak waras gitu ya. Aduh. Nah jadi itu korbannya ini tuh diajak lah dengan Nah karena korbannya ini ada 3, jadi mereka tuh udah nggak bisa membunuh dengan senjata yang kecil. Akhirnya si Delvi ini menyuruh Sofian untuk meminjam parang dari salah satu teman mereka nih, namanya adalah Diki Pratama. Usianya lebih muda dari mereka berdua, 16 tahun. Jadi si Sofian ini yang manut-manut aja gitu, ya udah deh gue pinjemin parang gitu ya ke bapaknya si Diki ini. Karena bapaknya Diki ini tugas kerjaannya ya, bukan tugasnya, kerjaannya tuh memang kayak ngambilin buah-buah kelapa gitu, mungkin ngambilin nira juga. Jadi otomatis punya parang lah ya si Diki ini, jadi pinjemin aja deh parangnya dia gitu. Sofian yang manut-manut ini pergilah dia ke rumah si Diki. Nah guys, sampai di rumahnya si Diki ini, Sofian ini bilang, lu ikut mancing yuk bareng kita gitu kan, gue pinjem parang dulu tapi gitu, ayo ikatan nama gue gitu kan. Diajaklah si Diki sama parang-parangnya sekalian dibawa gitu ya, Dikinya gitu ya, mau-maunya aja. Tapi ya memang di sini Dikinya nggak tahu itu parang buat apa ya, positive thinking aja lah, diajakin mancing ya mungkin parangnya buat apa gitu, nebas-nebas rumput atau apa, bisa jadi gitu ya. Pergilah mereka sampai ke lokasi tuh, si Delvi kan udah nungguin tuh sama 3 anak tadi. Akhirnya karena motornya nggak muat, yang dibawa itu cuma 2 orang guys, yaitu Femasili Madeva dan si Daud. Si Mawa ditinggal. Ya kan, ya udah gue nih sama yang bocah 2 ini kita mau jajan dulu, lu Diki jagain si Mawa katanya gitu kan, di sini aja lu dulu sama Mawa, ntar kita balik lagi bawain jajan gitu alasannya. Ya akhirnya manut baik gitu kan, si Femasili ini dan si Daud ini yang mau manut-manutnya naik motor dibawa. Ternyata lagi-lagi bukan dibawa ke tempat jajanan guys, mereka dibawa ke hutan. Disinilah mereka berdua dieksekusi. Juga sama template-nya seperti sebelum-sebelumnya. Karena si Diki dan si Mawa ini kelamaan nunggunya. Ini kemana sih ya orangnya, kok gak balik-balik, katanya cuman beli jajan kok lama amat. Si Mawa ini yang juga mungkin takut dimarahin ibunya, udah bang gue pulang aja, kelamaan gue males nunggunya. Ya maunya pulang guys, maunya pulang. Dan si Delvi sama Sofian kan masih eksekusi tuh, ditetelin tuh daging, enak banget dia netelin daging, dikira tuh sapi hewan peliharaan gitu ya. Tugasnya siapa ya? Tugasnya Sofian buat netelin itu, karena kan lo ingat gue bilang tadi, si Sofian itu punya riwayat pernah bekerja di rumah pemotongan hewan. Jadi ya tukang jagal, dia ya udah gampang aja ngejagal, misahin daging sama tulang-tulang, udah gitu. Setelah melakukan pembunuhan itu, mereka tuh balik lagi tuh rencananya mau jemput Mawa. Cuman lo inget Mawanya udah pulang, kelamaan nunggu mereka berdua tuh gitu. Sampai kesana ditanya dong sama Dikinya, Dik, loh
Mana mawanya? Lu kemana dia pulang lah, nungguin lu lama banget, kata Diki begitu. Oh ya udah lu aja deh yang ikut, ayo gitu. Akhirnya Diki dibawa ke balik ke lokasi pembunuhan. Sampai di hutan, Diki terkejut terbengong gitu kan, gila ini apaan gitu kan. Jadi ini anak-anak dibunuh. Cuman si Diki ini ya otomatis nggak bisa ngelawan dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, diserem orang berdua, gue sendiri gitu ya. Dan Diki ini dapat ancaman juga dari mereka berdua, lu jangan lapor-lapor, lu jangan macem-macem lo ya, laporin kita lu gue bunuh lo, mungkin begitu ya. Serem dong. Dan sedikit ini diajak membantu mereka untuk mengumpulkan daging-daging itu masuk ke dalam kantong-kantong plastik guys, buat dijual. Ya udahlah, manutlah sedikit ini ngumpulin itu. Singkat cerita mereka tuh keliling guys, ngeliling ya, ngejajain daging manusia tadi guys, dengan alasan itu daging sapi. Iya, ada juga ternyata yang percaya setelah mereka keliling. Akhirnya memang ada beberapa warung yang percaya itu daging sapi dan membeli. Jadi setelah dia bungkus-bungkus tuh ada 7 kantong guys, ada 7 kantong daging yang dijual ke pedagang ya. Jadi yang dijual itu bukan ke pedagang sate, enggak, dia dijual ke kayak warung-warung tua ya. Kalau di sini tuh ada warung-warung tua gitu, buat minum-minum tua gitu ya, dijual ke sana. Alasannya itu daging sapi ya. Ada sebagian juga di beberapa berita gue baca itu alasan mereka tuh daging sapi juga. Jadi gue bingung nih sebenarnya daging sapi, alasannya daging sapi atau daging biawak. Itu ada 2 versi nih sebenarnya di berita. Ada yang bilang itu daging biawak, ada yang dibilang itu daging sapi ya. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat tua itu ya sorry, biawak itu juga nggak ada masalah dimakan gitu ya. Jadi bisa jadi itu salah satu alasan mereka. Di warung pertama mereka berhasil menjual 3 kantong daging manusia yang katanya daging biawak dan daging sapi ini guys. 3 kantong dengan harga Rp105.000 saja. Jual murah daging sapi, daging biawak Rp105.000 3 kantong. Ada gitu yang percaya itu daging sapi ya. Perasaan ini setahu gue ya, tekstur, warna, lalu kemudian bentuk serat daging antara manusia dan sapi itu beda jauh guys. Baunya itu juga udah beda. Tapi ya dasar memang mungkin dengan cara mereka mengelabuinya, mereka percaya, terjual lah gitu. 3 kantong. Masih ada 4 kantong dong. Jalan lagi keliling-keliling, jajain lagi daging sapi, daging biawak, murah. Ketemu dengan warung kedua yang membeli 3 kantong lagi guys. 3 kantong lagi terjual, tapi kali ini tidak dengan harga yang cukup mahal. Dibeli hanya dengan harga Rp85.000 3 kantong. Lebih murah lagi dijual daging manusia Rp85.000 3 kantong. Wah, enak banget jualan daging di sana ya. Ganti profesi aja lah gue jualan daging di sana ya. Nah, tersisa 1 kantong kan guys. 1 kantong ini isinya otong. Jadi otomatis 1 kantong ini dibawa sama Delvi pulang. Duitnya diapain? Duitnya dibagi 2. Ya kan? 105.000 ditambah 85.000 berapa tuh? Rp190.000 dibagi 2 tuh. Cuman dibagi 2, jadi si Diki tuh nggak dapat apa-apa. Duitnya tuh cuman dibagi 2 antara si Sofian dan si Delvi. Kasian ya si Diki. Lu ingat tadi di awal warga itu udah lapor ke polisi. Jadi polisi juga sudah melakukan penyelidikan. Nah, karena di korban terakhir yang rencananya 3 orang tuh kan ada yang selamat nih, si Mawa ya guys ya, selamat. Jadi polisi ini mau nanya-nanya nih ke Mawa, lu kemarin dibawa terakhir kan tuh 2 anak itu sama lu gitu kan, mau ditanya-tanya begitu. Tapi sayangnya plot twistnya lagi, si Mawa ini sudah pindah dari lokasi ya, maksudnya dari tempat kejadian tuh dia sudah pindah bersama keluarganya karena memang orang tua si Mawa ini kerjanya tuh memang serabutan. Jadi ya bisa kapan aja dia mau pindah gitu guys. Tapi polisi juga nggak habis pikir ya kan. Lu ingat mereka ini bersama teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain. Jadi ditanyalah ke salah satu anak teman-temannya mereka yang sempat gak keajak nih, ceritanya gak keajak jalan-jalan apa tadi, beli jajan ya, gak keajak nih sama si pelaku. Jadi untungnya anak yang waktu itu ditanyai oleh polisi, temennya si Femasili ini dan Daud ini, begitu ditanya oleh polisi itu dia mampu menjelaskan sangat detail kemana temennya ini pergi.
Nah, jelas dong kalau udah mampu dijelaskan gitu, akhirnya polisi meringkus para tersangka ini. Dan selama diringkus guys, jadi sempet kayaknya sih kalau dari foto ya, dari foto ini sempet dihajar warga mungkin ya, aduh kasihan. Ini fotonya gue sensor di beberapa titik karena memang tersangka ini hanya mengenakan celana dalam, jadi terpaksa disensor ya guys ya. Iya, kondisinya begitu, lebam-lebam. Jadi si Delvi ini yang perawakannya agak gendut nih. Nah, sementara si Sofian agak kurus. Setelah ditangkap, hasil persidangan ini itu. Jadi yang ditangkap tuh ternyata nggak cuma 2 orang. Si Delvi itu menyeret 2 nama lagi, yaitu si Diki dan mantan istrinya si Dita. Oke. Persidangan dilakukan, itu juga para orang tua korban lalu kemudian beberapa warga itu kan ikut hadir dalam persidangan itu. Mereka sampai keluar dari ruangan persidangan karena tidak tahan mendengar kronologi cerita itu. Bahkan hakim yang saat itu memimpin persidangan itu ya guys ya, namanya adalah Ibu Sorta Rianeva ini, sampai menangis membacakan detail kejadian itu. Hasil putusan dari sidang itu adalah, dan pengadilan akhirnya memutuskan untuk menghukum mati tersangka guys. Cuman yang dihukum mati cuma 3 orang. Jadi si Dita, si Sofian, dan otak pelakunya itu si Delvi. Sementara si Diki yang tadi namanya ikut-ikut terseret itu dibebaskan oleh polisi karena ya si Diki tadi kan gak ikut ngebunuh dan dia nggak tahu pertamanya pembunuhan itu terjadi, lalu dia diancam untuk tidak melaporkan sehingga si Diki itu dibebaskan guys. Cukup adil, kalau menurut gue hukuman itu cukup adil dan sangat adil ya. Nah, lu pasti penasaran kan itu daging gimana, itu otong gimana, jadi gue kasih tahu guys. Daging-daging yang sempat terjual tadi ternyata sama pembeli itu, warung-warung itu langsung diolah. Daging-daging itu dimakan oleh keluarga mereka dalam keadaan mereka nggak tahu yang mereka makan itu daging manusia. Aduh, kalau gue tuh langsung muntah-muntah gitu ya. Aduh, ya Allah, gue gak kebayang serius. Aduh, serius gue gak kebayang. Dan otong-otong tadi diapain? Nah, ini lagi yang bikin wah kok gitu ya. Dan ternyata guys, setelah otong-otong itu dipotong kan berdarah tuh. Nah, darah-darah itu dilumurkan ke sekujur tubuhnya si Delvi. Jadi dia ambil aja darah itu udah dilumur-lumurin gitu. Seluruh tubuhnya termasuk otong dia sendiri. Dia percaya bahwa darah dari otong-otong korban ini akan membuat otongnya tidak impoten lagi. Gila nggak? Gila. Dan lo tahu apa? Setelah dia punya koleksi 7, dia juga nggak dapet ilmu itu. Dia nggak kebal sakti mandaguna gitu kayak bapaknya gitu yang katanya sakti itu. Faktanya dia memang meninggal dengan hukuman mati. Gimana gibah kita hari ini? Cukup menyeramkan, cukup aneh, dan gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya ampun, speechless. Oke deh guys, kalau gitu sekian gibah dari gue. Sampai jumpa lagi di gibah-gibah bermanfaat lainnya ya. Dadah, assalamualaikum.